Baiklah, kita menunggu. Mohon semua bisa menampakkan layar. Ini Agar bisa saling menyapa. Assalamualaikum Mbak Frida. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini yang bergabung baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih menunggu teman yang lainnya. Assalamualaikum Mas Maulana. Mbak Ikna bisa menampakkan. Ya, Assalamualaikum Mbak Ikna. Mas Raka bisa menampakkan kameranya. Assalamualaikum Mas Raka. Mbak Aulia. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Aulia. Mbak Rizky, Mas Davio, Mas Tommy, Mas Agra, masih koneksi. Mbak Retno. Bisa mendengar suara Bu Devi ya semuanya? Bisa? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatan linknya ya tadi. Kita sambil menunggu sekitar 5 menit lagi kita mulai pembelajaran hari ini. Mbak Keisha, Mbak Aulia. Sudah bisa nampak Bunda. Assalamualaikum Mbak Aulia. Mas Agra. Malam. Sudah kelihatan. Sudah tampak. Oke, kita mulai saja ya. Nanti teman yang lainnya tinggal mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran seperti setiap harinya. Walaupun dengan aplikasi-aplikasi seperti Zoom sekarang ini. Semoga pandeminya segera berakhir, kalian bisa belajar di sekolah lagi seperti dulu ya. Amin.
Nah, anak-anak sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bunyi semuanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita mulai berdoa. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Siapa yang bajunya sudah nggak muat? Saya paksa. Mas Akra bajunya masih muat? Atau beli baru, Mas? Paksa. Beli baru? Masih dipaksa. Oh, masih dipaksa. Mas Raka bajunya masih muat, Mas? Pakai batik, Bu. Oh, pakai batik. Yang merah putih Mas nggak muat? Kalau Mas Tommy kok nggak ikut mengemudi? Kalau Mas Tommy bajunya masih muat, Mas? Mbak Keisha ditemanin adiknya yaitu. Oh ya, kalian boleh saling menyapa loh. Mungkin ada yang kangen sama teman-temannya waktu di sekolah. Boleh saling menyapa? Enggak. Itu ada Mas Davio. Kami kangen suasananya aja. Kangen suasana apa? Suasana Suasana sekolah. bukan kangen teman. Iya, kangen suasana. Bukan sama temennya. Bukan. Kok bukan toh, Mas? Bukan. Ya, Mbak Aulia. Tuh Mas Maulana kenapa kok sembunyi? Mbak Frida itu ada adik Buddha ya di belakangnya itu. Ya. Sudah kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajarannya tentang IPS. Oke, akan Bu Devi bagi layar. Nampak ya semuanya? Di layarnya nampak PowerPoint. Ya, semuanya nampak? Ya, nampak. Hanya nampak nggih. Iya, Nah, maksudku. pembelajaran kita yaitu masih seputar tentang ASEAN. Kalau minggu lalu kita belajar ASEAN tentang kerjasamanya di bidang politik dan juga di bidang pendidikan. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN di bidang pangan dan juga sosial. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ASEAN itu? Apa sih negara ASEAN itu? Apa sih kepanjangannya ASEAN? Mbak Frida bisa menjawab mungkin. Apa sih kepanjangannya ASEAN? Atau Mbak Ikna? Mas Raka? Atau Mas Agra? Apa sih kepanjangannya dari negara ASEAN? Mas Maulana?
Apa ya kepanjangannya negara ASEAN itu? Loh, ini sudah diberitahu. Ayo, masih ingat? Halo semuanya. Masih ingat? Mbak Ikna mana ini Mbak Ikna? Mbak Aulia mungkin bisa menjelaskan apa itu Association ASEAN? of Southeast Asian. Oh ya, betul sekali. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, organisasi ini merupakan Perhimpunan organisasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang awalnya didirikan di Bangkok, Thailand oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kemudian organisasi ini diikuti oleh negara-negara lainnya yaitu negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Negara-negara ini kemudian mengikuti menjadi negara ASEAN, sehingga negara ASEAN anggotanya menjadi 10 negara se-Asia Tenggara. Coba Mbak Ara, disebutkan salah satu anggota ASEAN mana saja ya? Mbak Ara. Halo Mbak Ara, bisa mendengar suara Bu Devi? Enggak, kata Ilham. Atau Mbak Aulia, coba Bu Devi disebutkan salah satu negara ASEAN. Anggotanya negara mana saja? Mbak Aulia, bisa mendengar Bu Devi? Enggak kedengaran. Mbak Aulia. Indonesia. Siapa itu tadi? Mas Maulana ya? Ya, Indonesia. Mas Davio, mana Mas? Selain Indonesia. Filipina. Ya, Filipina. Malaysia. Mana lagi? Malaysia. Mana lagi? Mas Raka. Coba disebutkan. Thailand. Ya, mana saja? Mana lagi? Laos. Loh, kok ada Laos? Laos yang dibuat bumbu masak kah? Bukan ya, Laos adalah nama sebuah negara. Seperti Brunei Darussalam dan juga Myanmar. Nah, semua negara itu bergabung menjadi sebuah organisasi ASEAN. Ya, tepat sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi. Siapa yang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan urbanisasi itu? Ada yang mengerti apa toh yang dimaksud dengan urbanisasi? Mas Maulana mungkin tahu apa yang dimaksud dengan urbanisasi itu apa? Oke, kalau tidak ada yang belum ada yang mengerti akan sudah dijelaskan. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi ketika ada perpindahan penduduk dari desa ke kota itu ada banyak sekali masalah mungkin ditimbulkan. Nah, ASEAN juga mempunyai wadah untuk menangani masalah-masalah tersebut dengan dibentuknya kerjasama. Seperti itu ya. Seperti gambar ini. Ini juga termasuk kerjasama ASEAN dalam banyak bidang. Nah, yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang sosial yang meliputi pembentukan kelompok kerja ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan.
Nah, fungsinya sendiri kelompok kerja ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Seperti halnya pembangunan, seperti gambar ini ya. Ini pembentukan foto daerah yang terdiri pada material longsor. Nah, ini berwawasan lingkungan. Yang ketiga yaitu penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Seperti kemarin terjadi bencana di Aceh. Kalian tahu nggak waktu itu tahun 2004 terjadi bencana tsunami. Nah, ASEAN juga memiliki peranan yaitu dalam menangani bencana-bencana tersebut, mungkin dengan memberikan pengumpulan dana, pengumpulan bantuan-bantuan dari negara-negara untuk disalurkan kepada korban-korban bencana. Nah, ASEAN juga memiliki program dalam hal ini, yaitu programnya bernama AHA Center. Nah, program ini dibuat dengan tujuan untuk merespon secepat mungkin ketika terjadi bencana. Jadi ASEAN itu mempunyai wadah yang bernama AHA Center. Nah, ketika terjadi bencana, segera mungkin ASEAN juga berperan dalam membantu penanganannya, seperti dengan memberikan sumbangan, memberikan bakti-bakti sosial, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Sudah paham ya semuanya? Kalau sudah paham, Bu Devi lanjutkan, yaitu kerjasama ASEAN di bidang pangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pangan? Nah, kerjasama ASEAN di bidang pangan adalah meliputi kegiatan sebagai berikut, yaitu penyediaan pupuk. Penyediaan pupuk ini dibuktikan dengan didirikannya pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Nah, yang kedua yaitu dengan didirikannya IRRI, International Rice Research Institute di Filipina. Nah, wadah ini dilakukan untuk penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan yang cukup, jangan sampai terjadi kelaparan, pusung lapar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ekspor-impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Misalkan Indonesia mengekspor barang-barang dari Indonesia seperti rempah-rempah ke negara-negara ASEAN. Begitu juga dari negara-negara ASEAN yang lainnya juga mengimpor ke Indonesia barang-barang yang tidak ada di Indonesia namun dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu ya. Nah, Bu Devi lanjutkan, yaitu kerjasama ASEAN di bidang budaya. Kerjasama di bidang ASEAN di bidang budaya meliputi pertukaran pelajar dan pemuda antar negara ASEAN. Dengan didirikannya hal ini, para pemuda tentunya kan dapat mempelajari budaya setempat. Misal, pemuda Indonesia dikirimkan ke Malaysia. Mereka di sana bisa mempelajari budaya Malaysia. Begitu juga pelajar Singapura dikirim ke Indonesia. Mereka juga bisa mempelajari budaya-budaya Indonesia. Dengan begitu, budaya-budaya kita, budaya-budaya negara ASEAN akan lebih dikenal oleh mancanegara, ya. Nah, yang kedua yaitu penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN, seperti contohnya SEA Games. Siapa yang pernah mengikuti atau melihat di televisi acara-acara SEA Games? Olahraga-olahraga seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo semuanya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas atau belas ini? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, saatnya ayo berlatih. Semua silakan dikeluarkan
buku dan alat tulisnya. Silakan kalian kerjakan 3 soal di bawah ini. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama. Bu Devi beri waktu kalian. Kan ini soalnya mudah ya tentunya buat anak-anak kelas 6. Anak kelas 6 kan pintar-pintar semua. Oke, Bu Devi beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 3 soal. Dimulai dari sekarang. Yang pertama yaitu apa fungsi dibentuknya kelompok kerja sama ASEAN berwawasan lingkungan yang sudah Bu Devi jelaskan tadi. Kerjasama. Apa fungsi dibentuknya kelompok kerjasama ASEAN berwawasan lingkungan yang sudah dijelaskan tadi? Ayo, kalau mendengarkan pasti bisa. Yang kedua, apa manfaat didirikannya IRRI di ASEAN? Yang ketiga, apa nama kegiatan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet seluruh anggota ASEAN? Silakan dikerjakan. Langsung dituliskan jawabannya saja. Misal, apa fungsi dibentuknya kelompok kerja sama ASEAN berwawasan lingkungan? Fungsi dibentuknya kelompok kerja sama ASEAN di berwawasan lingkungan adalah begitu. Ayo silakan. Semuanya mendengar ya suara Bu Devi ya. Ya, silakan dikerjakan. Lagi di kenapa? Sudah selesai semuanya? Belum. Ya, silakan. Sudah ditunggu, nggih.
Oke, semuanya sudah selesai ya? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Sudah selesai? Belum, Bu. Kenapa? Belum. Belum. Ya, udah ditunggu. Belum. Apa susah toh? Ya, susah. Mana? Apa fungsi dibentuknya kerjasama berwawasan lingkungan yang sudah Bu Devi jelaskan tadi? Yang pertama itu. Kedua, Untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi dengan isu-isu yang dibahas berupa air bersih, udara bersih, dan kebersihan. Waktu itu saya pernah lihat di buku saya yang dulu. ya silakan dibaca jawabannya. Yuk kita bahas bersama-sama. Apa tadi? Apa fungsi dibentuknya kerjasama ASEAN berwawasan lingkungan? Silakan yang sudah menjawab, Mas Davio. Satu. Oh ya. Fisik ya, ini ada latihan hadroh untuk lomba. Kok hilang? Wah. Sudah selesai semuanya? Soalnya mudah sekali loh ini. Oke, sudah ya. Mari kita bahas. Siapa yang sudah menjawab? Sepertinya tadi Mas Davio sudah selesai. Ya, Mas Davio, silakan. Tadi sepertinya sudah menjawab, mengutarakan jawabannya. Bisa dibacakan. Ya, nomor 1. Silakan, Mas Davio tadi mana ya? Halo, Davio. Ya. Ya, silakan. Kamu tadi kayaknya sudah menjawab ya. Silakan dibacakan jawabannya nomor 1. Apa fungsi dibentuknya kelompok kerjasama ASEAN berwawasan lingkungan yang sudah dijelaskan tadi? Ya. Untuk mengembangkan strategi dan merencana aksi dengan isu-isu yang dibahas berupa udara bersih, air bersih, dan kebersihan. Air bersih dan kebersihan. Oke, jawabannya hampir benar. Mungkin ada yang lain? Jawabannya sudah benar. Namun tadi yang dijelaskan sama Bu Devi, jawabannya Waktu itu pernah dapat soal. mungkin dari teman-teman yang lain, Mas Maulana,
ingin menambahkan jawaban dari Mas Davio yang sudah bagus tadi? Silakan dibicara, diutarakan. Jangan malu, ayo. Silakan, Mas mau. Sama. Masa sih sama? Bisa tak tanya? Loh, kok naik-naik kursi? Loh, kok loncat-loncat? Ayo, silakan. Masa sama persis jawabannya? Ayo, Le, yang ganteng, silakan. Hah? Apa? Ayo, dijawab. Apa? Nggak tahu, belum menjawab. Hah? Sudah menjawab tapi sama, Bu. Oh, sudah menjawab tapi sama. Oke. Mungkin ada yang lain dari Mas Agra. Saya pernah lihat soal ini dulu dikasih sama Bu Devi, Bu. Pernah lihat soal ini dikasih Bu Devi. Dulu pernah. Oh, dulu pernah. Oh iya, masa Bu Devi Dulu yang pernah. Nah, saya pakai soal yang lama itu. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jawabannya sudah sempurna, tapi adakah yang lain yang sudah menjawab? Bu Devi pengen tahu jawaban teman-teman yang lain. Mungkin dari Mas Raka. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya khususnya di wilayah ASEAN. Oh iya, terima kasih jawabannya. Mas Raka ya itu tadi. Ya, sekarang dari yang perempuan, yang laki-laki sudah memberikan jawabannya semuanya. Sekarang dari yang perempuan, dari Mbak Keisha mungkin. Mbak Keisha, atau mana ini Mbak Hikna? Mbak Al-Hikna? Atau dari Mbak Retno, Mbak Aulia, Mbak Siren, silakan memberikan jawabannya untuk nomor 1. Mbak Frida, adakah yang berbeda jawabannya dengan Mas Raka, Mas Davio tadi, dan Mas Maulana? Mbak Frida punya jawaban lain? Silakan. Membantu penanggulangan bencana. Membantu Khususnya di penanggulangan wilayah bencana. Oh iya, jawabannya juga benar. Dari yang lainnya, Mbak Aulia. Mbak Aulia. Jawabannya apa? Nomor 1, silakan dibacakan. Teman dan kesejahteraan masyarakat. Sama juga. Oke. Iya. Ya sudah. Kalau begitu, Bu Devi tambahkan jawaban dari anak-anak hebat tadi. Fungsi dari kelompok kerja yang dibuat dalam wawasan lingkungan ini adalah untuk mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Jadi, agar negara-negara lain itu tahu bahwa ASEAN memiliki program yang dinamakan pembentukan kota-kota berwawasan di lingkungan ASEAN, sehingga warga-warga negara ASEAN, anggota ASEAN menjadi lebih sejahtera. Kurang lebih begitu ya jawaban dari Bu Devi. Jawaban kalian tadi sudah luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2. Apa manfaat didirikan IRRI di ASEAN? Tadi sudah menjawab. Mungkin dari Mas Arya. Mas Arya baru bergabung ya? Mas Arya? Atau Ya, dari... halo Bu. Oh iya, atau dari Mbak Retno. Mbak Retno bisa menampakkan videonya, wajahnya. Yang nomor 2, apa ya jawabannya? Apa manfaat didirikan IRRI? Dari Mbak Ikna. Mbak Ikna mana ini nggak lihat wajahnya Bu Devi? Mbak Siren juga bisa menjawab.
Mbak Geisha bisa memberikan jawabannya. Nomor 1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen beras. Oh, ini suaranya siapa? Mas Agra? Iya. Ya, ayo lebih keras lagi. Kurang jelas tadi yang lantang. Sudah benar tadi jawabannya yang lantang, Mas. Apa fungsi didirikannya IRRI? Ayo yang semangat. Apa tadi? Bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan ya. kesehatan petani. Oke, sempurna jawabannya. Adakah jawaban yang lain dari Mas Tommy mungkin? Luar biasa jawabannya Mas Agra. Dari Mas Tommy? Mas Tommy. Untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Pangan, hebat sekali jawabannya. Dari Mas Davio lagi. Mas Davio jawabannya apa? Halo Davio. Samakah jawabannya sampean dengan yang temannya yang dua tadi? Halo. Davio. Atau dari temannya yang lain, yang perempuan loh. Tadi Mbak Frida sudah, Mbak Aulia bisa menjawab nomor 2. Oh, Aulia saja. Bencana. Iya. Ayo silakan. Jawabannya Mas Agra, Mbak Mas Tommy tadi sudah luar biasa. Atau dari Mas Raka. Mas Raka bisa mengutarakan pendapatnya nomor 2. Untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Benar. Tujuan utama IRRI adalah untuk mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani beras, konsumen serta lingkungannya. Ini Mas Davio ya? Ya. Jawabannya luar biasa sekali juga. Terima kasih. Nomor 2, jawaban dari kalian semuanya benar. Yaitu